lagi di edisi Berkat. Kali ini akan bersama dengan Zara. Dan halo juga kepada Bu Magda. Kali ini kita akan mendalami salah satu topik yang sangat unik, yaitu sejak kecil anak sudah belajar membuat planning, goal setting, dan self-evaluation. Tanpa lama-lama, kita akan mulai dari pertanyaan pertama. Oke. Bu, sejak kecil kan anak sudah belajar untuk membuat planning, goal setting, dan self-evaluation. Nah, kadang yang dewasa pun bingung gitu loh, gimana mulainya. Nah, gimana sih caranya supaya anak kecil tuh bisa ada planning gitu, apalagi punya target, itu gimana sih cara kasih tahu ke anak kecil gitu? Oke, ya, memang kalau di Pelangi Kristus kan ya, anak-anak kalau mengerjakan modul yang namanya PACE itu, mereka akan harus membuat planning ya, membuat perencanaan. Hari ini saya mau mengerjakan pelajaran apa, berapa halaman. Kenapa mereka kok harus memikirkan saya mau mengerjakan apa dan menuliskan, bahkan dituliskan loh ya, disebut namanya goal setting. Karena memang begini, itu merupakan sebuah proses di mana anak-anak dari kecil dibiasakan kalau akan melakukan sesuatu, mereka harus tahu untuk apa, manfaatnya apa, dan belajar untuk mulai mereka-reka. Saya kira-kira bisa berapa halaman ya, dan itu nanti dari kecil kan sudah dibiasakan. Nanti makin hari mereka makin bisa membuat estimasi. Kalau saya mengerjakan social studies misalnya, oh ternyata saya butuh waktu kurang lebih 30 menit dan harus bisa menyelesaikan 5 halaman. Nah, ini sebenarnya baik buat mereka karena ini melatih anak-anak itu untuk punya rasa kepercayaan bahwa yang saya lakukan ini penting, saya harus merencanakan, dan saya perlu punya suatu pengalaman bahwa yang saya rencanakan bisa berhasil. Nah, karena itu sekaligus ada namanya self-evaluasi. Jadi mereka juga pada waktu selesai kan mulai dari jam 8 ya, sampai kurang lebih jam 12. Lalu ada beberapa kali mereka boleh break. Jadi aktivitas belajar itu bisa 4 sampai 5 kali, tergantung ya. Kalau makin kecil, durasi belajarnya kurang lebih kan 30 sampai 35 menit. Makin besar bisa 40 sampai 50 menit. Nah, jadi ketika guru nih memberikan sebuah kartu ya. Kenapa aku pakai kartu? Supaya lebih mudah mereka menuliskan. Misalnya ini hari Senin nih, saya mulai akan belajar apa ya, matematika dulu. Saya kok matematika kurang senang ya karena bingung gitu. Saya mau ngerjain sains dulu, boleh. Jadi mereka boleh membuat perencanaan mana dulu yang mereka mau kerjakan. Setelah sains mungkin mereka sudah mulai sudah mulai semangat gitu ya. Saya mau coba math. Kalau mereka didorong nih sama guru ya. Guru kan kalau di Pelangi Kristus disebut guru sahabat ya. Guru bilang, kamu mau nulis apa dulu nih? Kalau masih kecil kan diajarin toh. Saya mau belajar sains dulu, oke. Kira-kira kamu menyelesaikan berapa halaman yang kamu sanggup dalam satu kali aktivitas belajar? Kira-kira 6 halaman. Kamu bisa ya, dicoba ya. Nah, jadi ada sebuah dorongan untuk anak-anak itu punya kepercayaan bahwa I can do. Nah, lalu guru sahabat menolong supaya ketika belajar dia punya keyakinan, dia senang. Jadi ada motivasi belajarnya, ada perencanaan yang dibuat sendiri sebagai seorang anak, ada tujuan yang dia mau capai. Coba, Sarah, kalau kamu disuruh melakukan aktivitas tapi nggak tahu tujuannya, gimana perasaanmu? Ya, ngapain? Terus mungkin jadi nggak sungguh-sungguh gitu ya. Nah, tidak bisa maksimal kan? Apalagi kalau misalnya guru mengajar, hari ini anak-anak kita belajar matematika, padahal kamu lagi nggak mood. Akhirnya gurunya mengajar, kita nggak belajar. Itu kalau tidak belajar planning, kemudian ada goal setting, kemudian self-evaluation. Karena itu di Pelangi Kristus kan memang ada 2 bagian ya. Dari pagi sampai sebelum makan siang itu individual learning process. Di mana anak belajar sendiri. Memang kadang-kadang orang tua juga bingung ya.
Masa bisa anak buat perencanaan ya kan? Kalau dilatih dari kecil dan dihargai karena memang Tuhan itu menciptakan manusia dengan sebuah perencanaan. Dan karena manusia itu adalah gambar dan rupa Allah. Hidup itu dirancang untuk sesuatu yang berguna sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau anak dari kecil diajar untuk melakukan aktivitas hidup itu dengan merencanakan itu baik. Karena dari kecil dia tahu, segala sesuatu yang saya lakukan harus ada tujuannya. Itu maksudnya. Dan guru sahabat nomor 1 yang paling penting, menolong anak itu melakukan prosesnya bukan berdasarkan instruksi, tapi dibangun. Nah, kamu mau belajar ya? Kamu senang nggak belajar ini? Dicontohkan, lalu kemudian diberi kesempatan. Kalau ada kesulitan kan, biasanya anak-anak pasang bendera kan ya. Soalnya kalau bilang, Bu Guru saya dibantu kan, nanti ribut kelasnya ya. Jadi pasang bendera. Dan meraka juga belajar tenang, menunggu. Nah, kalau itu dibiasakan mulai dari kelas pre-elementary B ya, sudah mulai ya belajar planning, goal setting. Kalau waktu pre-elementary A kan guru yang bersama-sama satu kelas, dilatih dulu keterampilan untuk mengikuti instruksi. Kan harus begitu dulu, ya kan? Kayaknya mulainya itu deh, kelas 1 deh. Pre-elementary B semester 2 sudah mulai. Karena dikasih office, ingat nggak? Lupa Iya. Jadi pre-elementary B semester 2 sebelum masuk ke kelas 1, makanya kita sebut pre-elementary, bukan taman kanak-kanak. Kenapa? Menyiapkan masuk elementary school. Jadi sudah ada office-nya, tapi planningnya sederhana, 1-2 halaman. Jadi mulai dari sederhana sampai nanti kamu sendiri, kalau setiap hari berapa goal? Settingnya? Minimal 15 sih. Kalau sekarang minimal 15. 15 ya. Satu subjek berapa halaman? Satu subjek 5, 6. 5, 6. Nah, sekarang kamu coba kasih cerita sama kita semua. Gimana yang kamu rasakan waktu kamu pertama kali umur berapa kamu masuk di Pelangi Kristus? Dari basic. Basic toh? Nah, coba. Waktu kamu diajarin planning itu, yang kamu ingat pertama kali apa perasaannya? Yang aku ingat tuh, aku ingat itu seru. Ya. Aku pengen planning sendiri, kayak dapet goal card itu kayak wow gitu, kayak aku bisa planning sendiri. Jadi yang mau aku kerjain itu yang aku tulis gitu. Jadi ya itu jadi motivasi lah buat aku buat ngerjain. Terus kalau misalnya goal card-nya dicoret itu kayak, udah selesai. Senang. Ya, senang. Yang ngerasa siapa? Kamu atau guru sahabat? Kita sendiri. Iya toh? Ya. Jadi kamu mengisi sendiri. Kalau selesai seperti kayak finish goal. Boleh lompat gak? Kamu senang ya? Terus merasa apa kalau kamu berhasil selain senang? Ya merasa bersyukur, terus ya merasa bahwa I can do it gitu. Gitu ya. Lalu bagaimana kamu merasa bahwa ini kamu sekarang kelas 12 mau lulus ya. Bagaimana ini menolong kamu untuk mempunyai rencana hidup ke depan, tentang panggilan Tuhan, tentang tujuan hidup. Bagaimana proses ini membantu Sarah? Mungkin dari goal ini juga membantu aku dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi kayak misalnya hari ini gitu aku harus menyelesaikan apa, aku harus ngerjain apa di rumah, atau yang dari sekolah, atau bahkan yang dari gereja itu kan ada beberapa kan. Jadi itu harus ya memang di plan, meskipun nggak ditulis gitu tapi kayak ada di otak gitu. Oh, aku harus ngapain gitu. Ternyata berpengaruh ya. So you are happy? Jadi bisa membuat planning dan apa yang satu hal aja yang Sarah merasa dengan planning itu sangat menyenangkan bagi kamu yang masih remaja. Planning ya tentu saja kalau menyelesaikannya ya. Kalau planning, kayak misalnya planningnya banyak gitu dalam satu hari, terus ternyata bisa selesai at the end of the day, itu pasti memberikan rasa yang kayak senang gitu, bisa selesai. Terus waktu kamu membuat planning, seberapa bermanfaat planning ini membantu kamu untuk make decision untuk solve the problem? Planning itu bikin aku tahu mana yang prioritas. Jadi kalau misalnya nggak ada di planning, berarti mungkin masih penting, tapi belum prioritas gitu. Gitu ya. Lalu untuk making decision dan problem solving bagaimana? Kalau problem solving sama sih. Kayak
bikin harus cepet, harus mikirnya cepet, karena kan dikejar waktu juga. Betul. Dan ya cepet tapi masih berhikmat, nggak gegabah gitu. Jadi intinya, kamu merasa dengan ada planning, kamu terdorong untuk achieve, Yes. dan kemudian adakah seperti kamu, saya mau mengandalkan Tuhan, tengah-tengah kamu mengerjakan, Tuhan saya kok gak selesai, tolong saya, ada gitunya nggak? Ada, benar. Ya kalau misalnya udah kayak capek gitu kan, rasanya pengen tidur aja gitu. Pengen kayak Kemudian tidur di office. oh pernah ya. Ya tapi kan minta tolong Tuhan bantu, juga dari supervisor, guru sahabat juga mengingatkan. One more thing, sebelum kita nanti lanjut topik berikutnya, yaitu apa yang paling mendorong kamu mengatakan I have to finish this? Apa? Mungkin masa depan ya. Itu ya. Kayak aku memang benar-benar pengen menyelesaikan the whole pace gitu. Jadi aku harus finish gitu. Oke. God bless you. Thank you. Ke situ sesi kita hari ini. Jangan lupa berkat akan selalu ada hari Rabu jam 7 malam. Jadi nantikan episode selanjutnya. Dadah!